muncullah berbagai macam masalah tadi, ya, termasuk tadi yang si otaknya itu atau mungkin si tumor otak itu. Banyak solusi dalam Al-Quran, bahkan termasuk saya kasih resep kepada Anda, ya. Ini sebenarnya kisah saya ambil juga dari sebuah kajian lah, ya, atau mungkin obrolan dari seorang ulama, ya. Beliau mengatakan bahwa ini cara merefresh hati atau perasaan kita. Dia katakan, disebutkan dalam hikmahnya keluarga Daud, seingat saya begitu. Hikmahnya keluarga Nabi Daud alaihissalam. Disebutkan bahwa jika seseorang itu mau menggunakan akalnya dengan baik, kata dia, penulis ini, katanya penulis itu namanya Wahab bin Munabi rahimahullah, maka jika dia mau mempergunakan akalnya dengan baik, maka dia harus membagi waktu dalam hidupnya itu menjadi 4 waktu, dia bilang. Waktu yang pertama adalah waktu dia bermunajat dengan Allah, ngobrolnya sama Allah, itu yang pertama. Kemudian waktu yang kedua adalah waktunya dia untuk bermuhasabah yang dengan dirinya sendiri, ya. Dia menilai dirinya, sudah ngapain, umur sekian udah ngapain, apa karya yang telah lakukan, apa katakanlah kebaikan sudah kerjakan, muhasabah terus. Nah, waktu yang ketiga adalah waktu dia berkumpul-kumpul sama temannya, atau mungkin bahasa kita kongko, ya. Ini disebutkan dalam hikmahnya keluarga Daud supaya akalnya manusia itu bisa optimal kerjanya, ya. Tapi disebutkan juga kalau mau mencari teman, dalam buku tersebut atau dalam penjelasan tersebut kan dijelaskan bahwa maka carilah teman yang bukan hanya pandai mencari atau memuji kita saja, tapi juga dia tahu masalah atau kekurangan kita sehingga dia bisa menasihati kita. Itu teman yang baik, bukan cuma pandai memuji aja, ya. Nah, yang terakhir ini yang lucu, ya. Yang terakhir adalah waktu Anda untuk menikmati Anda dan diri Anda. Mungkin bahasa kita sekarang me time. Nah, dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa, ya, jadi tapi ada syaratnya, ya. Ada syaratnya, dia harus halal, nikmat, enak, sehat, atau mungkin nggak berlebihan, gitulah kurang lebih, apapun itu bentuknya, ya. Nah, yang menariknya apa? Yang menariknya ternyata dalam yang saya dapatkan itu bahwa 3 waktu yang pertama tadi, yang sama Allah, kemudian muhasabah kita sama teman itu akan optimal bisa dikerjakan kalau seandainya yang 4 ini optimal. Dia bisa membuat yang 1, 2, 3 itu optimal. Ibadahnya jadi optimal, muhasabahnya jadi optimal, ketemu teman dengan optimal kalau dia memanfaatkan me time-nya tadi, gitu loh. Maka kalau dia pengen memang senangnya ngopi aja sama teman sekalian, sepanjang itu halal, nikmat dan tidak berlebihan, lakuin aja. Karena banyak orang kadang-kadang seringnya, ya, lupa dengan 4 kaidah ini. Ibadah tapi ibadahnya nggak ada nikmat-nikmatnya, mikirnya yang lain. Sholatnya mikirnya yang lain. Bisa jadi karena mungkin waktu yang keempat ini tidak dimanfaatkan. Seperti itu, ya. Nah, ini bagus sekali. Jadi lagi-lagi, ya, penyakit-penyakit seperti ini, ya, merasa tertindas, merasa terzolimi, ya, merasa curiga, macam-macam itu korbannya justru malah adalah organ tubuh kita. Suatu hari saya pernah ketemu dengan seorang pengurus masjid, ya. Terus dia bilang, Ustaz, saya mau konsul. Dia bilang, oh iya, apa ceritanya? Dia bilang, jadi bapak itu kena tumor di bagian batang otaknya. Itu tumor yang jarang sebenarnya, jarang terjadi. Dan kalaupun ada, itu susah diapa-apain. Mau dioperasi nggak bisa, ya, dikasih apa begitu, itu sulit lah intinya gitu. Jadi saya tanya sama dia begini, Bapak ada masalah nggak di rumah? Saya bilang. Dia bilang nggak ada. Ada sesuatu yang sifatnya berkaitan dengan prinsip hidup Anda, ya, yang itu dengan mata kepala Anda atau dengan perasaan Anda
itu terlanggar, bahkan Anda menyaksikan itu dilanggar, tapi Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Saya ngomong gitu sama dia. Baru ngomong begitu nangis dia. Nangis ya. Ada Ustaz yang bilang. Apa ceritanya? Ceritanya dia tinggal di rumah mertuanya. Kalau nggak salah begitu. Mertua itu nggak sholat. Ceritanya beliau. Tiap hari dia menyaksikan itu. Dan setiap dinasehati untuk sholat, habislah dia dimaki-maki. Ini masalahnya sebenarnya. Ini masalahnya sebenarnya. Prinsip kan? Bahkan itu bukan prinsip lagi, itu kaidah agama, aturan agama yang dia melihat, merasakan, dilanggar dan dia nggak bisa berbuat banyak. Itu masalahnya saya bilang. Akhirnya ya muncullah berbagai macam masalah tadi. Ya, termasuk tadi yang si otaknya itu atau mungkin si tumor otak itu. Solusinya apa? Mau dikasih herbal? Gak usah. Suruh pindah. Gak bisa tinggal di situ. Ya, yang repot tuh kalau kita, ini yang repot. Kalau Anda atau kita ini Bapak Ibu punya gen kejujuran yang diwariskan oleh orang tua. Lalu Anda atau kita bekerja di suatu tempat yang kita harus melihat kebohongan tiap hari, itu fatal. Banyak itu masalahnya nanti. Orang tuanya punya gen kejujuran, tapi dia dengan mata kepala dia menyaksikan sendiri kebohongan itu dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itu efek ke badannya berat. Ya, penyakitnya itu berat. Ya, dan banyak sekarang kayak begitu. Banyak, alhamdulillah ya. Seperti itulah, Masya Allah. Jadi penyakit-penyakit seperti itu, nilai-nilai yang terlanggar, ya. Karena mereka semua bereaksi. Makanya kata Nabi, Rasulullah menjelaskan begini, Bapak sekalian. Nabi katakan begini, dosa itu kata Rasulullah adalah sesuatu yang menggelisahkanmu, kata Nabi. Manusia itu mau dia nggak ada Tuhan sekalipun, ya, ketika dia melakukan dosa pertama kali pasti takut, pasti gelisah, nggak mungkin nggak. Pasti itu. Ketika dia ulang lagi sudah hilang rasa tadi, ya. Maka tadi ya, semua hal-hal yang sifatnya nilai-nilai tadi kalau dilanggar itu biasanya akan ada konsekuensi ke raga. Termasuk kalau ceritanya tentang misalkan ya harta yang haram. Itu sama tuh. Itu agak lebih berat yang saya temuin malah. Harta yang haram. Dia makan sapi, makan sayur, makan buah, tapi sumber hartanya dari yang haram. Pasti was-was. Karena tidak akan bisa tidak bisa dibohongin dia itu. Hati itu nggak bisa. Ya. Maka kan sampai Nabi mengajar Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak. Sampai kayak begitu diajarkan Nabi. Supaya kita berlindung dari harta yang haram. Ya. Karena konsekuensi terbesarnya nanti adalah raga kita, kesiksa banget ya. Tinggal tunggu waktunya aja. Ya. Maka saya bilang ya kalau dapat rezeki yang saya kemarin ketemu dengan teman dia cerita, Masya Allah ya. Ada seorang bapak lah, dia dulu kerja itu tempat yang tidak baik lah ya, nggak usah sebutin lah ya. Kemudian akhirnya dia sekarang berjualan makanan harian gitu tuh. Itu ya Masya Allah, saya apresiasi banget dengan keberanian beliau gitu kan, untuk kayak begitu. Daripada tadi seumur hidup keluarganya was-was, penyakitnya berlimpah ya. Termasuk juga ada satu kisah ini mungkin penutup sebelum kita mungkin tanya jawab. Dulu zaman batu akik. Kok orang bangga banget tuh pakai gituan. Beli 10 juta, mau 10 juta, ratusan juta, sehingga jiwa, raga, hatinya, perasaannya tumpah pada batu itu. Suatu hari si bapak ini, yang cerita ke saya itu seorang ustad, ngeluh atau ngadu ke seorang ustad, saya di rumah tuh sakit-sakitan terus. Inilah habisnya sakit lagi, gitu. Akhirnya sama ustaz itu ditanya, ada sesuatu yang bapak di rumah itu emang dapat firasat, bapak cinta, senang banget, bapak tumpahkan perasaan ke sesuatu itu, ada nggak? Dia bilang, apa ya? Akhirnya diingatlah di batu yang dia beli itu. Ceritanya begitu.
Dia, ya Ustaz tuh udah bisa langsung menebak karena udah pengalaman luar biasa. Ada cerita ke saya waktu itu kan, akhirnya ini biang keroknya, dia bilang. Jadi ibarat kata mah si batu tuh mungkin sudah ditumpangi sama jin-jin yang begituan. Ya. Alhasil akhirnya ya sudah, solusinya apa? Ya buang batunya. Batunya dibuang. Kalau beberapa tuh kan dibakar segala macam, ya, nanti di rumahnya dibacakan Quran segala macam, apalah seperti itu tuh. Itu ternyata Masya Allah akhirnya sembuh, sehat lagi, balik sedih ke Allah. Jadi jangan letakkan, jadi kalau bahasa Quran itu jangan kita itu mencintai sesuatu itu terlalu berlebihan. Jangan tumpahkan perasaan kita itu apalagi kepada satu benda, ya, atau mungkin pokoknya apapun yang sifatnya keduniawian, jangan. Itu efeknya nggak bagus buat tubuh kita secara fisik nanti, ya. Jangan. Jadi contoh mungkin ini sering nih, kalau saya nggak minum kopi pagi-pagi pusing saya. Kalimat biasa kan itu kan. Hati-hati dengan kalimat itu loh. Bisa jadi nanti yang kita minum itu tuh bukan kopi lagi, bukan kafein lagi, tapi rasa yang kita tumpahkan di situ gara-gara apa? Gara-gara kopi itu sudah penuh dengan kebahagiaan yang kita harapkan dari kopi tadi. Maka kafein itu sumber kebahagiaan, benar. Kafein itu sumber endorfin. Sepakat itu. Makanya orang yang sudah minum kopi tapi bukan pakai gula ya. Kopi jantan. Kopi pahit. Orang yang sudah minum kopi itu bawaannya pengen makan ya? Karena sama kopi itu ditekan hormon laparnya, nggak perlu makan, tapi lama-lama konslet juga tuh badan. Nggak makan terus-menerus kan akhirnya kan kurus dia kan. Ketika tubuhnya butuh nutrisi tertentu yang dia harus asup, ngopi lagi dia. Nah itu nggak benar. Ya seperti itu. Jadi akhirnya apa? Tadi tumpah perasaan. Ya. Itu jadi masalah nanti. Ya. Nah. Jadi dalam sesuatu itu memang ada emosi, ada perasaan yang diselipkan di situ. Termasuk juga dalam urusan makanan. Maka ada istilah good food is good mood, itu loh. Ada istilah itu. Jadi semakin bagus, semakin fresh makanan, semakin bagus mood kita. Semakin berasal dari alam, nggak banyak pengolahan, nggak banyak bahan tambahan pangan segala macam, semakin bagus moodnya kita. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.